Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberikan kepada kita rahmat, karunia-Nya serta nikmat-Nya yang tak terhingga dan tak terhitung sampai yang kita rasakan saat ini. Dan mari kita selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua musibah yang melanda di negara kita ini maupun di dunia ini, agar kita bisa berjumpa dan belajar di sekolah, beribadah di masjid, serta melakukan kegiatan sehari-hari dengan seperti biasanya. Dan kita mulai pelajaran hari ini, yang mana pelajaran hari ini ialah menulis kalimat dengan bahasa Arab. Dan kita sedikit mengulang pelajaran kita yang telah kita pelajari dahulu, yaitu membaca huruf bertasydid, membaca alif lam, serta membaca kalimat dengan waqaf. Huruf bertasydid ialah menunjukkan bahwasanya huruf tersebut ganda atau dua, dan cara membacanya ialah ditekan dan ditahan. Selain huruf mim bertasydid dan nun bertasydid, caranya ialah ditekan dan ditahan dan tidak didengungkan. Dan nun bertasydid dan mim bertasydid, cara membacanya ialah didengungkan, ditahan. Seperti inna, imma. Selain huruf kedua tersebut, yaitu seperti rattala, baddala, kabbaro, dan pelajaran setelahnya ialah membaca alif lam. Alif lam terbagi menjadi dua, yaitu alif lam yang dibaca dan alif lam yang tidak dibaca. Di buku ini memang tidak dicantumkan atau dituliskan alif lam, jenis alif lamnya. Kalau kita lihat secara teliti atau kita perhatikan baik-baik, di bagian pertama itu ialah alif lam al-qamariyah, karena semua huruf yang terdapat di sana dibaca alif lamnya, seperti Rabbil alamin, al-qari'ah, wal asr, bi ashabil fil. Sedangkan yang kedua itu alif lam asyamsiyah. Semua huruf yang terdapat di dalam buku tersebut, di buku tahsin ini, kalau kita lihat semuanya tidak dibaca alif lamnya. Seperti malikin nas, langsung dibaca huruf setelah alif lam. Malikin nas, wattini wazzaitun, wadduha. Dan di pelajaran ketiga kita membaca kalimat dengan waqaf. Membaca kalimat dengan waqaf artinya ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat maupun di akhir ayat, dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah huruf yang berada di akhir kalimat yang berharokat fathah, kasroh,
dhammah, kasrotain dan dhammatain, maka bila diwakafkan maka bacaannya dibaca sukun seperti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tulisan ayat yang aslinya ialah Ar-Rahmanir Rahimi, Maliki Yaumiddini. Karena kita berhenti di sana maka disukunkan. Kalau kita menyambungkan ayat tersebut maka bacaannya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Himi Maliki Yaumiddin. Sedangkan huruf di akhir kalimatnya itu fathatain, maka kalau kita berhenti maka tidak disukunkan. Kita baca huruf tersebut yang awalnya fathatain menjadi fathah seperti Inna fatahna laka fatham mubina. Tulisan yang di ayat tersebut berbunyi seperti ini. Inna fatahna laka fatham mubinan. Karena kita berhenti di sana, maka mubinan menjadi mubina. Ingat ya, kalau fathatain. Dan bagian kedua ialah ta marbutah. Awalnya di akhir kalimat tersebut ada huruf ta marbutah, maka kalau kita berhenti di sana, ta marbutahnya menjadi hak sukun. Seperti Al-Qari'ah. Tulisannya berbunyi seperti ini. Al-Qari'atu. Karena kita berhenti di sana maka Al-Qari'ah. Kalau kita menyambung ayat tersebut maka dibaca ta marbutahnya. Seperti Al-Qari'atu mal Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Kalau disambungkan maka tak marbutahnya dibaca. Kalau kita berhenti di sana maka tak marbutahnya menjadi hak sukun. Al-Qari'ah. Dan Ustaz rasa Anda semua telah memahami pelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini. Dan tugas hari ini ialah membuat latihan 4 di buku tulisan, bukan di buku tahsinnya, melainkan di buku tulis. Karena di sana kita pertamanya membuat kalimat dengan bahasa Arab, lalu di sampingnya itu ada tulisan dibaca, maka dibuat tulisan Indonesianya. Seperti contohnya yang pertama Mas Gobatin, maka ditulis seperti ini. Nanti Ustadz taruh di samping contohnya. Dan insyaallah minggu depan kita akan melaksanakan uji kompetensi. Ustaz mohon untuk terus mengulang pelajarannya di rumah, terus semangat membaca Al-Quran di rumah, terus semangat belajar Al-Quran di rumah, dan usahakan menghafal ayat-ayat pendek seperti di juz 30. Karena Ustaz yakin Anda semua insyaallah menjadi imam di waktu dewasa kelak nanti. Amin. Tugasnya dari halaman 11 sampai halaman 12. Yang latihan 4 bukan latihan 4. Ya dari latihan 4 lah. Dari latihan 4
Dan ini menulis kalimat Al-Quran caranya huruf sambung alhaqut takasur. Alhakumu, maka jawaban yang di samping itu kita buat alif, lam, ha, kaf, mim, dibuat tanda harokatnya ya. Buatnya di buku tulis, bukan di buku cetaknya atau di buku tahsinnya. Langsung juga ditulis namanya di huruf sambung. Dari badilu maka dibuat sambungannya. Seperti nanti Ustaz kasih contohnya, ditiru seperti yang dicontohkan. Baik, sekian kurang lebih kita cukupkan pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.